Diskusi kita selanjutnya adalah berkaitan dengan metode terbuka yang ketiga. Setelah metode fixed point dan metode Newton-Raphson, kita akan diskusi dengan metode yang ketiga, yaitu metode secant. Latar belakang munculnya metode secant adalah karena metode Newton-Raphson yang cukup banyak berguna itu ada beberapa kendala. Salah satunya adalah memunculkan atau harus menggunakan turunan untuk memulai bekerjanya. Nah, metode secant merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson dengan menghilangkan adanya bentuk turunan. Teorinya bekerja dengan cara seperti ini. Untuk memulai metode secant, kita paling tidak memerlukan 2 titik. Kalau sebelumnya dengan metode Newton-Raphson, kita cukup mempunyai 1 titik tebakan calon akar untuk memulai metode Newton-Raphson. Tetapi untuk secant, kita nanti memerlukan 2 titik. Ya, misalkan ketika sudah diketahui fx-nya yang akan dicari akarnya, ya, fx-nya misalkan fungsi yang ini melengkung ini. Kemudian kita awali dengan 2 titik. Misalkan kita berikan xr-1 dan xr. Karena f-nya ada, kita bisa menghitung f xr-1 dan kita bisa menghitung f xr. Selanjutnya, titik koordinat xr-1, f xr-1 dengan xr, f xr itu kita tarik garis. Namanya adalah garis secant atau garis potong. Dia akan memotong kurva di 2 titik. Nah, perpotongan antara kurva dengan sumbu X nanti misalkan terjadi di XR plus 1. Maka XR plus 1 itu merupakan perbaikan dari titik XR. Dan XR plus 1 merupakan akar selanjutnya. Iterasi kedua dilakukan dengan mengambil titik yang pertama adalah XR dan titik yang kedua adalah XR plus 1. Dengan cara yang sama, nanti kita akan mendapatkan XR plus 2 dan seterusnya. Formulanya ditentukan dengan rumus ini. Dengan mengambil konsep turunan yang tidak lain adalah limit delta X menuju 0 untuk delta Y dibagi delta X. Nah, sekarang delta X-nya tidak perlu diambil cukup kecil dan tidak perlu dilimitkan. Sehingga kita punya formula ini. F aksen X sama dengan Fxr dikurangi Fxr-1 sebagai delta Y. Dan delta X-nya adalah Xr dikurangi Xr-1. Selanjutnya, ketika kita punya metode Newton-Raphson seperti ini, maka kita menghilangkan F aksennya di Xr, kita ganti dengan F aksen yang sudah berbentuk Fxr dikurangi Fxr-1 dibagi delta X seperti ini. Kita substitusikan ke F aksen X dan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, algoritma inilah yang selanjutnya akan menjadi algoritma metode secant. Seperti itu. Algoritma metode secant. Berikut adalah bagaimana memulai metode secant. Misalkan diberikan fx, kemudian kita pasang toleransi errornya atau nilai iterasi maksimumnya. Kemudian langkah yang ketiga, ini yang berbeda dengan metode sebelumnya, yaitu metode Newton-Raphson. Di sini nilai pendekatannya menggunakan 2 titik. Kemudian menghitung fx0 dan fx1. Kemudian iterasi ini dilakukan beberapa kali atau berulang-ulang. Sampai apa? Sampai kita mendapatkan nilai X yang kita inginkan. Bagaimana kita akan mengakhiri metode ini? Nah, menjadi bagian mahasiswa untuk mengartikan langkah yang ke-7 dan ke-8, terutama yang ke-8. Bagaimana metode secant ini akan berhenti? Ya, silakan dicoba. Ini ada beberapa latihan soal, bagaimana cara memulainya. Silakan memperhatikan soal ini dengan baik, dan nanti harapannya bisa memperoleh kesimpulan
kapan akan menghentikan iterasi apabila kita menggunakan metode second. Terima kasih.